Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TT 402 akan menjelaskan hasil analisa pengaruh nilai UTS terhadap nilai UAS sebagai prediktor kinerja mahasiswa dalam mata kuliah Fisika 2 kelas TT 4602. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, yaitu saya Muhammad Zaki Noval dengan NIM 10112232225. Selanjutnya yaitu Muhammad Rifki Ardi Priyadi dengan NIM 10112230069. Selanjutnya yaitu Siti Aisyah Husnul Hatimah Putri dengan NIM 10112231000. Latar belakang penelitian ini dimotivasi oleh keinginan untuk lebih memahami kinerja mahasiswa dalam mata pelajaran Fisika 2. Fisika 2 seringkali dianggap sebagai mata pelajaran yang menuntut pemahaman konsep yang mendalam dan penerapan keterampilan matematika yang tinggi. Pertanyaan utama yang ingin dijawab oleh penelitian ini adalah, apakah ada faktor-faktor tertentu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi akademis mahasiswa dalam Fisika 2? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada nilai Fisika 2 kelas T402, tujuan utamanya adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap kinerja mahasiswa dalam mata pelajaran tersebut. Alhasil, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja mahasiswa dalam mata kuliah Fisika 2. Sebagai langkah selanjutnya, dilakukan analisis menggunakan regresi linier untuk menentukan hubungan lebih lanjut antara faktor-faktor tersebut dan kinerja mahasiswa dalam Fisika 2. Perumusan masalah. Yang pertama yaitu sejauh mana nilai UTS dapat menjadi prediktor yang efektif untuk memprediksi nilai UAS. Yang kedua, apakah terdapat data outlier atau pencilan pada nilai UTS dan nilai UAS. Yang ketiga yaitu bagaimana tingkat kekuatan hubungan antara nilai UTS dan UAS dapat diukur dengan menggunakan metode regresi dan korelasi. Tujuan dan manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang lebih rinci dan relevan bagi para pengambil keputusan antara dua objek yang berbeda. Dengan memahami apakah mahasiswa yang berhasil dalam satu ujian cenderung berhasil juga dalam ujian lainnya, hal ini juga dapat mengidentifikasi kebutuhan pelajar mahasiswa dengan lebih baik. Melalui pendekatan statistika dan probabilitas dengan melakukan regresi linear, penelitian ini berupaya memberikan landasan ilmiah yang kuat dan untuk mendukung atau menolak hipotesis bahwa keterampilan dan pemahaman mahasiswa dalam UTS dapat digunakan sebagai prediktor yang dapat diandalkan terhadap kinerja mereka dalam UAS. Dan sebaliknya, implikasi dari temuan penelitian ini dapat membantu membentuk kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih efektif. Ciptakan lingkungan pelajaran yang mendukung keberhasilan mahasiswa secara aktual. Regresi linear. Teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Regresi linear dengan rumus Y bar sama dengan alfa tambah beta dikali X bar, yaitu dengan keterangan Y bar sama dengan garis regresi atau variable response, alfa sama dengan konstanta atau intercept, perpotongan dengan sumbu vertikal, beta sama dengan konstanta regresi atau slope, X bar sama dengan variabel bebas atau prediktor. Mencari intercept dan konstanta regresi. Beta sama dengan N dikali sigma X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Rumus alfa yaitu X bar dikurang theta dikali X bar. Keterangannya yaitu N sama dengan banyaknya data. Mencari koefisien korelasi dengan rumus yaitu rho sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nilai korelasi berkisar antara 0 sampai min 1, nilai semakin mendekati 1 atau min 1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Berikut adalah tabel interval korelasi. Box Whisker plot. Tampilan grafis yang secara bersama menggambarkan beberapa fitur penting dari suatu kumpulan data, seperti pusat penyebaran, penyimpangan dari simetri, dan identifikasi pengamatan yang tidak bisa, yang biasa, atau outlier. Bagian dari box Whisker plot. Yang pertama yaitu mencari nilai kuartil. QI atau itu sama dengan angka 1, 2, atau 3, ataupun seterusnya.
data I N+1/4, yaitu mencari interquartile range atau EQR sama dengan Q3 dikurang Q1, mencari one step sama dengan 1,5 kali EQR, mencari two step sama dengan 3 kali EQR. Selanjutnya yaitu mencari upper outer fence atau UF. UF sama dengan Q3 ditambah two step. Ya, selanjutnya yaitu WF dengan rumusnya Q3 tambah one step. Selanjutnya yaitu LOF atau lower outer fence dan rumusnya itu Q1 dikurang two step. Selanjutnya yaitu mencari lower inner fence atau LIF dengan rumus Q1 dikurang one step. Selanjutnya yaitu suatu data dikatakan mid outlier jika data tersebut lebih dari LOF atau kurang dari sama dengan LIF, atau data tersebut lebih dari sama dengan UF dan kurang dari UF. Suatu data dikatakan extreme outlier jika data itu kurang dari sama dengan LOF atau data tersebut lebih dari sama dengan UF. Berikut adalah gambar dari box whisker plot. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rifki Ardi. Oke, selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi linear dan box whisker plot. Sampel penelitian terdiri dari mahasiswa kelas TT 4602 yang mengikuti UTS dan UAS pada mata kuliah Fisika 2. Data yang dikumpulkan melibatkan pengumpulan nilai UTS sebagai variabel independen dan nilai UAS sebagai variabel respons. Data nilai tersebut merupakan nilai akhir pada mata kuliah tersebut. Nilai akhir tersebut dibagikan setelah selesainya semester 2 pada tahun 2023. Nah, berikutnya itu ada perhitungan data regresi linear. Nah, data yang kita dapat yaitu berada pada tabel di sini. Nah, untuk sigma xi-nya itu ada 1802, lalu ada sigma y-nya itu ada 2009, ada terus sigma xi kuadratnya itu ada 103912, sigma yi kuadratnya itu ada 120807, dan yang terakhir itu ada sigma xi itu ada 105927. Lalu ada rata-rata X, yaitu di mana total dari jumlah X dibagi banyaknya data didapatkan 51,49. Lalu ada rata-rata Y, yaitu 57,4. Nah, untuk perhitungan data regresi linear, yang kita cari yang pertama itu ada koefisien regresi. Yang kita dapat itu kurang lebih 0,22. Lalu ada konstanta intercept, kita dapatkan 46,07. Lalu ada koefisien korelasi antara X dan Y, kita dapatkan sebesar 0,32. Lalu ada persamaannya dari regresi linear, yaitu Y bar, itu sama dengan 46,07 ditambah 0,22 dikali X bar. Selanjutnya itu ada perhitungan data dengan metodologi box whisker plot. Yang pertama itu ada data nilai UTS sebelum diurutkan, dan di bawahnya itu ada data nilai UTS setelah diurutkan. Lalu ada tabel steam lift diagram juga. Nah, untuk mencari bagian box whisker plot nilai UTS, yang pertama kita mencari Q1, Q2, dan Q3. Untuk Q1 itu berada pada data ke-9, yaitu 40. Lalu Q2 itu pada data ke-18, yaitu 52, dan data ke-27, yaitu 61. Habis itu kita mencari IQR, yaitu 21. Lalu mencari one step itu sebesar 31,5, two step sebesar 63, UAF-nya kita dapat 124, UF-nya kita dapat 92,5. Lalu untuk LOF-nya kita dapat negatif 23, lalu untuk LIF-nya kita dapat 8,5. Nah, untuk data outlier-nya, itu data tersebut lebih dari negatif 23 dan kurang dari sama dengan 8,5, atau data tersebut lebih dari sama dengan 92,5 atau kurang dari 124. Nah, untuk data extreme outlier-nya, data tersebut itu kurang dari sama dengan negatif 23 atau data tersebut lebih dari sama dengan 124. Nah, berikut ada gambar box whisker plot dari nilai UTS. Selanjutnya itu ada hitungan data box whisker plot dengan data nilai UAS. Nah, ini ada data nilai UAS sebelum diurutkan dan data nilai UAS setelah diurutkan. Lalu di sebelahnya itu ada tabel steam lift diagram juga. Nah, sama seperti nilai
UTS. Untuk mencari bagian box whisker plot pada nilai UAS, kita mencari Q1, Q2, dan Q3. Nah, untuk Q1 ini berada pada data ke-9, yaitu 48, Q2-nya berada pada data ke-18, yaitu 55, dan Q3 berada pada data ke-27, yaitu 68. Untuk IQR-nya itu sendiri sama, yaitu 20. Untuk one step-nya itu 30, two step-nya 60, dan untuk OUF-nya kita dapatkan 128 dan UF-nya kita dapatkan 98. Dan untuk LOF-nya kita dapatkan negatif 12 dan LEF-nya kita dapatkan 18. Maka dari itu kita untuk mencari data mild outlier, data tersebut itu lebih besar dari negatif 12 atau kurang dari sama dengan 18, atau juga data tersebut lebih dari sama dengan 98 dan kurang dari 128. Dan untuk extreme outlier-nya itu data tersebut kurang dari sama dengan negatif 12 atau data tersebut lebih dari sama dengan 128. Nah, berikut ada gambar box whisker plot nilai UAS. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aisyah. Oke, selanjutnya analisis. Bentuk dari scatter plot ini adalah positif, monoton naik, namun untuk korelasi nilainya rendah bisa dilihat yaitu 0,32. Nilai tersebut terdapat pada interval yang mempunyai hubungan yang rendah antar kedua data tersebut, atau bisa dianalisis bahwa hubungan mahasiswa yang mendapatkan nilai UTS tinggi belum tentu mendapatkan nilai UAS yang tinggi juga pada mata kuliah Fisika 2. Selanjutnya aplikasi persamaan regresi. Prediksi data nilai baru, misalkan nilai UTS Fisika 2 adalah 45, maka nilai UAS Fisika 2 adalah 55,97. Dan ketika nilai UTS Fisika 2 adalah 100, maka nilai UAS Fisika 2 adalah 68,1. Selanjutnya, identifikasi outlier box whisker plot. Data terindikasi mild outlier data nilai UTS terdapat dua nilai yang berada pada mild outlier yaitu 96 dan 98. Dikarenakan nilai tersebut berada pada rentang 92,5 sampai 124. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara nilai UTS dan UAS pada mata kuliah Fisika 2. Namun, hubungan tersebut lemah dengan nilai korelasi sebesar 0,32. Artinya, mahasiswa yang mendapatkan nilai UTS tinggi belum tentu mendapatkan nilai UAS yang tinggi juga. Nilai UTS dapat digunakan untuk memprediksi nilai UAS, namun perlu diingat bahwa prediksi tersebut hanya mendekati nilai sebenarnya dan dapat terjadi kesalahan. Oleh karena itu, mahasiswa tidak hanya mengandalkan nilai UTS saja untuk menentukan keberhasilan dalam mata kuliah Fisika 2. Mahasiswa juga perlu mempelajari materi dengan baik dan berlatih mengerjakan soal-soal agar dapat mendapatkan nilai UAS yang optimal. Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan nilai UAS pada mata kuliah Fisika 2. Yang pertama, mahasiswa perlu mempelajari materi dengan baik dan memahami konsep-konsep dasar yang diajarkan dalam mata kuliah tersebut. Kedua, mahasiswa perlu berlatih mengerjakan soal-soal latihan yang relevan dengan materi yang telah dipelajari. Ketiga, mahasiswa dapat berdiskusi dengan dosen atau teman-teman sekelas untuk memahami materi yang belum dipahami. Dan terakhir, mahasiswa dapat mengikuti bimbingan belajar atau kursus fisika untuk mendapatkan materi dan latihan yang lebih intensif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.